Shalom, menjua-jua manbanta sinasturang. Ibas paksa indah bengket kita kubas suplemen PJJ si perdana ibas tahun indah. MKAP ibas tanggal 20 telu se 20 siwa Januari 2022. Alu tema anak singuda jadi pasu-pasu. Evaluasi sasaran program GBKP tahun 2020 sada. Sopesie mari ras lebih kita ertoto. Bapa sini surga, Bapa si tandai kami ibas Yesus juru selamat kami, ngatakan bujur kami manbandu Tuhan kelengati indu tetap jayam kami. Ngoi taruhkan kami menjua-jua kami mentasi tahun 2020 sada, bengket kami kubas tahun 2022. Zana endama PJJ perdana sini lakukan kami. Oh Tuhan pasu-pasu kami kirin anak-anak du maka ibas tahun indah tahun perkuhati Tuhan. Reh mencingkat na kami ikut mat bagin ibas krina dahin gerejandu gelar pagoh na kini tekan kami. Katandu PT kami alokan kami pasu-pasu Tuhan jadi tendang manahi kami nerangi dalan sini dalani kami wari lepas wari. Ngerana kam Tuhan kami anak-anak du sikap budan dengkehkan katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami ertoto kami man Tuhan. Amin. Kata dibata ibuat ibas Kejadian 4 sada ayat 30 pitu sekari kubas ayat 40 telu baginda firman Tuhan. Yusuf jadi wakil raja i Mesir. Raja ras pegawai na setuju rencana indah. Nina raja man kala indah. Labolit dat kita jelma tersikapan asang Yusuf indah. Sekala silit kesah dibanta ibas diri na jini. Nina raja man Yusuf enggo cidahkan dibanta man bandu. Kina kejadian indah. Kita kensie teridah maka ganjangan pemetan duras kebeluhan du'e asang ICP. Maka kutamakan kam jadi singaturkan negeringku. Jana kerina rakyatku patuh man bandu. Kenca aku kuasandu ngenca simbelina ibas negeri endah. Genduari kuangkat kam jadi wakil raja i belang-belang Mesir. Tantangi raja cincin stempel kerajaan na jenari tama kena ku jari-jari Yusuf. Pakai kena man Yusuf baju si mejelena kel. Jana burak kena man Yusuf burak emas. Ibre kena gereta kini rajaan si peduakan man Yusuf. Jana pengawal kehormatan nerdalan arah lebih gereta. Jana nar lebuh pelapang dalan na. Bagai Yusuf enggoi tangkuhkan jadi wakil raja. Iblang-belang tanah Mesir. Terjengen ca pengogentasi jadi renungan man banta. Alu tema sekali nari anak singuda jadi pasu-pasu evaluasi sasaran program GBKP tahun 2020 sadar. Seminar rasturang ading rana kita karena evaluasi program sekel pentingna guna kita banci melihat seberapa jauh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan dilaksanakannya evaluasi terhadap program yang telah direncanakan sebelumnya, maka pernyataan program tinggal program dapat dihindari. Seberapa jauh keberhasilan satu program dapat dilihat dari tema dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai ketika program itu dirancang. Tema program tahun pelayanan GBKP tahun 2021 adalah generasi muda menjadi berkat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sampai sejauh mana keberhasilan tahun program pelayanan GBKP tahun 2021 tersebut. Dan apa kaitannya dengan tema dan bahan PJJ perdana? Inilah yang akan kita sama-sama renungkan pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan dikisahkan di dalam bahan PJJ kita kali ini. Setelah beberapa tahun berada di Mesir karena dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, Yusuf menjadi budak. Dan dia menjadi pelayan di rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Tahun-tahun penuh penderitaan harus dialami Yusuf. Mulai dari dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dilupakan oleh juru minuman yang telah dibantunya, mengartikan mimpinya sehingga dia bebas dari penjara. Semua penderitaan itu membentuk Yusuf menjadi pribadi yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tanpa berusaha memuliakan diri sendiri, Yusuf dengan rendah hati mengakui bahwa kemampuannya membaca peristiwa di masa mendatang berasal dari Allah sendiri. Dapat kita baca di Kejadian 41 ayat 16 dan juga 28. Berkat kesabaran dan penyerahan diri pada Allah itulah akhirnya Yusuf menerima kemuliaan yang Allah berikan melalui Fir'aun menurut waktu yang ditetapkannya.
Yusuf diundang ke istana untuk mengartikan mimpi yang menggelisahkan Firaun. Yusuf pun menjelaskan arti mimpi Firaun. Setelah itu, ia memberikan solusi agar Firaun mencari dan mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk mengatasi masa-masa sulit yang akan dihadapi bangsa Mesir. Yusuf mengusulkan agar menyimpan persediaan gandum sebanyak-banyaknya ketika masa 7 tahun kelimpahan. Sehingga ketika datang masa paceklik, selama 7 tahun tidak ada satupun yang kelaparan karena persediaan bahan makanan untuk negeri Mesir dan sekitarnya sangat berlimpah. Usul Yusuf, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Akhirnya Firaun pun memutuskan bahwa orang yang paling tepat untuk mengatasi masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir sekaligus menjadi orang nomor 2 di bawahnya adalah Yusuf sendiri. Selain berakal budi dan bijaksana, jelas Firaun sendiri mengatakan, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Adibas bahasa karona ikatakena labolit dat kita jelma tersikapan asang Yusuf indah. Sekala silit kesas dibata ibas dirina jini. Hal ini sungguh merupakan kenyataan yang mencengangkan sekaligus mengagumkan. Karena dari mulut seorang kafir keluar pengakuan tentang karya kepemimpinan Allah yang besar di dalam diri orang yang berserah seperti Yusuf. Karya dan kehadiran roh Allah sedemikian bersinar dalam diri Yusuf, sehingga orang yang menyaksikannya dapat dengan tepat menyimpulkan dari mana semua yang dimiliki oleh Yusuf. Dapat kita bandingkan pengakuan Nebukadnezar tentang Daniel di dalam Daniel 4:9 juga pasal 5 ayat 11. Bagaimana seorang Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan mengakui kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dengan hadirnya Daniel pada waktu itu. Poin ini penting bagi kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin sukses, menduduki satu jabatan tinggi, tetapi dicapai dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Seperti menggunakan uang sogok, KKN, lobi-lobi transaksional, dan sebagainya. Tidak heran bila kepimpinan yang dicapai dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu akan menghasilkan kehancuran. Oleh karena itu, siapapun kita, bila kita ingin menjadi pemimpin yang baik, tunduklah kepada kuasa roh Allah. Dan takutlah kepada Tuhan melebihi takut kepada manusia. Semenjak itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf yang masih muda itu sungguh-sungguh menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Mesir dan bangsa-bangsa lain sekitarnya. Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Generasi muda menjadi berkat merupakan tema tahun pelayanan GBKP tahun 2021. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah agar jemaat GBKP mulai dari usia anak kecil sampai permata benar-benar menjadi berkat bagi semua orang di rumah, gereja, dan lingkungannya. Kita patut bersyukur karena pandemi COVID-19 sedikit banyak telah ikut berperan di dalam keberhasilan pencapaian tema tahun pelayanan GBKP tahun 2021. Pandemi COVID-19 telah mengkondisikan generasi muda GBKP untuk benar-benar terlibat di dalam pelayanan. Di beberapa gereja ada banyak anak muda permata terlibat aktif menjadi tenaga IT untuk mempersiapkan dan melaksanakan ibadah secara online, live streaming, rekaman video, dan lain sebagainya. Walaupun tema generasi muda menjadi berkat telah berlalu, namun tema dan bahan PJJ Perdana tahun 2022 ini mengingatkan kita untuk tetap memberikan ruang kepada generasi muda GBKP, sehingga tetap mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kunci menjadi berkat adalah tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, sebagaimana yang diteladankan Yusuf di dalam perikop Alkitab kita pada kesempatan ini. Generasi muda menjadi berkat harus tetap menjadi concern GBKP, karena masa depan GBKP terletak di tangan generasi muda kita. GBKP harus tetap memberi ruang seluas-luasnya kepada orang-orang muda, baik KKR, Permata, dan Pasutri muda, untuk berperan aktif di tengah-tengah gereja Tuhan. Berikanlah kesempatan dan biasakanlah mereka dari kecil untuk aktif terlibat dalam pelayanan di gereja, sehingga tumbuh di dalam diri mereka cinta Tuhan, cinta gereja. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan talentanya melalui persembahan vokal grup, paduan suara, bermain musik, tari-tarian, puisi, dan lain sebagainya. Dalam ibadah minggu termasuk gerejawi, acara-acara gerejawi baik itu Natal, Paskah, HUT gereja, dan lain sebagainya. Berikan ruang bagi anak-anak kita.
kehadiran guru-guru KKR lebih diarahkan sebagai pendamping dan melatih anak-anak kita agar mempunyai keberanian dan percaya diri. Demikian halnya dengan permata dan pasutri muda. Kebiasaan gereja kita ketika sudah ada orang yang dipandang cakap dan berpengalaman di dalam mengatur suatu kegiatan, menjadi panitia, maka yang terjadi orang-orang itu saja yang diberi peran dan kurang memberi kesempatan kepada orang lain seperti permata dan pasutri muda. Kuncinya adalah berikan kesempatan. Ajarkan mereka untuk mampu melakukan. Ajaklah mereka untuk berlatih dan lakukan regenerasi. Sehingga setiap warga jemaat bukan menjadi objek, tetapi subjek dalam kehidupan gereja. Karena itulah wujud gereja yang ideal, yang kita bisa baca di poin pertama dari tata gereja kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tetap menjadi berkat. Namun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika majelis gereja, jemaat ataupun orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada generasi muda untuk berkreasi, melayani dan menjadi berkat, maka generasi muda pun harus sungguh-sungguh bertanggung jawab menerima peran itu. Jangan sampai terjadi generasi muda kurang mampu mengatur waktu, sehingga ada salah satu tanggung jawab yang dilalaikan ataupun diabaikan. Misalnya kuliah tidak selesai-selesai dengan alasan aktif di pelayanan di gereja. Tanggung jawab di rumah dilalaikan dengan alasan melayani di gereja dan lain sebagainya. Hiduplah dalam pimpinan Roh Allah, berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Kita percaya Tuhan memberkati generasi muda untuk selalu menjadi berkat dalam hidupnya. Terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hidup yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami percaya firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati setiap kami, sehingga generasi muda tengah-tengah gerejamu khususnya GBKP boleh menjadi berkat. Beri kesempatan kepada kami, pelayan-pelayan gerejamu, majelis gereja, untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berperan aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam hidup kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.